Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua RT 5 dan Ketua RW 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terkait pemasangan spanduk bernada provokatif di wilayahnya. Kini seluruh spanduk tersebut telah diturunkan, berpotensi memicu gesekan jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Dari ngobrol-ngobrol kemarin ada pertanyaan yang bagus yang datang ke saya. Pertanyaannya itu begini, apakah nanti di Pilpres 2024 politik identitas masih rame? Saya sempat terdiam ya ketika dapat pertanyaan ini. Kembali membayangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang disebut banyak pengamat sebagai pemilu terburuk sepanjang demokrasi. Tahun 2017 waktu berlangsung pemilihan gubernur di Jakarta, kita melihat dua kelompok besar bergesekan keras. Yang pertama, kelompok nasionalis yang lebih condong ke Ahok dan kelompok agamis yang memilih Anies Baswedan. Yang membuat Pilgub pada waktu itu menjadi keras adalah kelompok agamis yang menjadikan Pilgub tahun 2017 itu sebagai Pilgub agama. Mereka memakai masjid, memakai ayat, bahkan sampai mayat pun mereka usung hanya demi pemilihan seorang gubernur. Situasi Jakarta pada waktu itu sedang mencekam, sedang tinggi-tingginya. Beberapa politikus memainkan irama ketegangan itu untuk menaikkan nama mereka. Sedikit saja salah, maka Jakarta akan terbakar habis. Bahkan ada bisik-bisik yang saya dengar dari beberapa pedagang kaki lima, kalau Ahok menang Pilgub, maka Jakarta akan hancur oleh preman-preman dan ormas yang dikerahkan untuk memenangkan Anies dengan segala cara. Ngerilah pokoknya. Dan tensi tinggi mencapai puncaknya ketika mereka melakukan demo besar yang mereka namakan 212 dan mengakibatkan Ahok masuk penjara. Politik identitas itu memang berbahaya sekali karena menjadikan sebuah pemilu tidak lagi demokratis. Sekelompok orang akan memaksa masyarakat untuk memilih calon berdasarkan apa rasnya, apa gendernya, bahkan apa agamanya. Gak ada lagi nilai-nilai kebangsaan kalau semua anak bangsa boleh menjadi calon pemimpin. Pada tahun itu, 2017-2019 memang model politik identitas sedang menguat. Bahkan di negara sebesar Amerika yang dibilang mbahnya demokrasi. Pada waktu itu kental sekali dengan politik identitas yang diusung oleh Donald Trump yang mengagungkan kebanggaan pribumi dengan tagline Make America Great Again. Dan tagline itu berhasil memunculkan kelompok garis keras di Amerika ke permukaan dan menanamkan kebencian pada para pendatang yang dianggap merebut ekonomi penduduk asli Amerika. Kembali pada pertanyaannya, apakah tahun 2024 nanti politik identitas akan marak lagi? Saya berani bertaruh bahwa nanti tahun 2024 politik identitas akan menguat lagi. Bahkan mungkin akan lebih keras kalau nggak diantisipasi dari sekarang. Kesalahan beberapa politikus oposisi waktu tahun 2019 lalu adalah mereka memainkan banget politik identitas ini. Dan residunya sampai sekarang masih ada. Meski Jokowi sebagai presiden terpilih sudah merangkul Prabowo dan menempatkannya sebagai menteri. Kekalahan berturut-turut dari kelompok agamis membuat mereka melakukan konsolidasi kembali. Apalagi di masa kepemimpinan Jokowi ini, FPI dan HTI dihajar habis. Rizik dan Munarman dipenjarakan. Dendam kesumat mereka kepada Jokowi dan pendukungnya ini akan mereka perkuat dengan memilih calon pemimpin yang dianggap punya misi yang sama dengan mereka. Dan itu tentu saja Anies Baswedan yang mereka anggap punya hutang budi kepada mereka yang telah menjadikannya gubernur DKI. Apalagi selama jadi gubernur, Anies juga rajin bagi-bagi uang kepada ormas di DKI sampai ratusan miliar rupiah. Dan situasi akan diperparah dengan makin runcingnya pertarungan dagang Amerika lawan Cina di Indonesia. Dua negara raksasa ini punya kepentingan untuk menguasai Indonesia secara ekonomi.
Pemerintahan Jokowi selama ini dianggap pro-Cina dan banyak memberikan kesempatan ekonomi kepada Cina dibandingkan kepada Amerika. Apalagi beberapa waktu lalu Jokowi juga pernah bertarung melawan Eropa masalah nikel sampai mau membawanya ke pengadilan segala. Politik identitas di kita masih berkaitan dengan agama dan bunga-bunganya masih dibumbui dengan narasi PKI, Cina, pribumi dan sebagainya. Yang kalau nggak dijaga akan membuat bangsa ini kembali berbenturan keras karena tidak ada calon yang sangat kuat. Semua punya kekuatan yang sama, semua ingin memenangkan pertarungan, bahkan ada calon yang punya nafsu untuk menang bagaimanapun caranya. Pilpres tahun 2024 nanti kita akan diberi ujian lebih kuat lagi. Hati-hati, gaspol. Yang kedua, kita juga jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik sara, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah. Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik. Yang ketiga, saya juga meminta kepada penyelenggara pilkada untuk bekerja keras, menghasilkan proses pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas, dan transparansi. Penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan. Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan.